Oke, selamat datang Pak Arif di rumah gua, Aji Gile FM. Gile banget nih Pak rumahnya, sangat-sangat istimewa. Sebenarnya gua bikin acara ini Aji Gile FM, menurut tuh gimana sih? Apa kata-katanya tuh Nora atau? Ya sedikit lah, tapi itu ngikutin milenial sekarang. Oh gitu, milenial. Padahal kalau kita tahu nih umur ya udah gak cocok 17 ya? tahun ke atas lah. Oh iya, boleh. Oke, Pak Arif, sebelum gua bikin bercerita hal yang menurut gua akan menjadi informasi buat teman-teman semua, buat friend gua di luar sana, coba dong, Pak Arif ini apa sih kegiatan sehari-harinya? Ngapain aja Arif lu? Ke gua dengar lu kemarin lagi ini demen jalan-jalan ke luar kota ya? Jalan-jalan kemana nih Pak? Itu loh, yang ngeliatin pesawat. Oh iya itu salah satu tugas Pak. Jadi Bapak tuh apa sih Pak? Ngeliatin pesawat tuh maksudnya gimana? Bapak tuh ngapain Pak? Tugas saya sih melihat perawatan pesawat. Jika kalau ada sesuatu yang kurang benar, kita datang ke sana mengecek pekerjaan dari tim third party kita. Oh gitu. Iya. Jadi pengalaman apa Pak yang Bapak paling berkesan? Pengalaman apa Pren yang lu paling berkesan pada saat lu keluar? Pada saat lu keluar kota ngeliat pesawat, pengalaman apa? Apa lu pernah ini ngurusin lihat pesawat sama pramugarinya lu periksa juga? Waduh, jangan dong Mbak. Oh enggak. Jadi apa gitu pengalaman berkesan lu yang selama lu kerjakan tuh apa aja? Pengalaman berkesan sih kebanyakan dukanya daripada sukanya. Kebanyakan dukanya. Kebanyakan dukanya gimana tuh? Coba. Kayak gimana cerita dong? Iya, dukanya. Cerita, siapa tahu pren di luar sana pingin denger gimana? Bagi yang lain melihat kita dinas itu, wah Pak Arif itu tiap hari dinas. Oh gitu. Uangnya banyak. Wah. Waduh, katanya ya. Berkarung-karung. Tapi di belakangnya nggak tahu kan. Iya. Dinas itu 70% untuk oleh-oleh. Oh gitu. Jadi memang karena Pak Arif di Indonesia, memang gue juga bener sih. Kalau kita hidup di Indonesia itu nggak mungkin pulang nggak bawa oleh-oleh. Betul Pak. Malu-maluin. Betul. Terus gimana? Kalau tim yang kalau ada sesuatu yang kurang benar biasa kita begadang Pak. Begadang itu sampai jam 10, kadang jam 2 dini hari. Oh iya. Dan itu pola tidur akan susah kembalinya. Biasa 3-4 hari kemudian baru bisa kembali pola tidur. Oh. Jadi ada jam fisikal lah istilahnya. Body clock kita tidak segampang itu menyesuaikan diri. Iya benar. Gue juga pernah dengar masalah body clock itu. Jadi kalau misalnya nih kita sudah terbiasa bangun di sholat subuh gitu, anggaplah di Indonesia jam 4. Tapi pada saat kita pindah, jangan yang jauh-jauh deh. Misalkan kita pindah ke daerah Jepang, nggak bisa lagi tuh bangun jam 4. Betul, biasanya pasti bakal berantakan. Apalagi kalau udah balik lagi ke Indonesia, itu udah berantakan banget. Nah kalau udah kayak gitu terus Bapak Arif gimana tuh? Ternyata ribet ya. Jadi harus ada penyusuan body clock juga karena pekerjaannya running dalam waktu berapa? Seminggu, 2 minggu, bisa sampai sebulan? Enggak lah, paling lama 3-4 hari body clock saya. Paling seharian cuma terkendal kan kita ada keluarga nih. Yang susah anak ngajak main. Papa ayo kita main Pak. Aduh papanya mau tidur siang. Digangguin terus itu siang-siang. Jadi malah bahayanya kalau udah sampai rumah. Kecuali gini, diganggu. Pulang dinas, nginep ke hotel dulu seharian, body clock kembali. Masalahnya mana yang mau kayak gitu Pak? Enggak apa, Bapak bayar sendiri kalau kayak gitu. Makanya Pak Arif saya kasih rekomendasi kalau bisa Pak Arif punya rumah 1, 2, 3. Kalau istri terserah Pak Arif lah. Mau Pak Arif ngasih istri di rumah kedua itu saya nggak ikutan. Ntar nggak enak, jadi ada masalah di acara kita nih. Siap lah. Saya panutan Bapak deh. Kalau Bapak 3 saya ikut 3. Boleh. Aduh. Terus apa lagi? Terus Pak Arif datang ke sana, terus lakuin pengecekan. Terus ada kejadian yang lucu nggak Pak waktu Bapak ke sana? Kira-kira pernah apa sih? Saya juga bingung nih. Misalnya kita datang ke sana, terus kita ngelihat apanya gitu? Ngelihat pesawatnya aja, atau ngelihat nanya-nanya, atau Bapak kesana foto-foto aja, atau apa nih? Apa sih? Apa yang dicari? Bapak datang ke sana ngapain? Apa yang dicari? Oke, saya kesana itu kita ada kayak referensinya. Jadi
seandainya ada kayak hard landing, ada sesuatu yang harus dicek di misalnya di main landing gear-nya. Kemudian ada referensinya. Kalau di kita kayak di bengkel pesawat tuh ada namanya Aircraft Maintenance Manual (AMM). Ada chapter-chapternya. Kita biasa chapter 5. Cuma kebanyakan kita melakukannya setelah tim yang perform gamesnya melakukan. Kita inspeksi terakhirnya. Oh, waktu corona ini ada perubahan nggak? Ada gimana gitu? Kan udah masuk new normal nih. Hal-hal sebenarnya jadi susah atau apa akibatnya gitu? New normal sih sebetulnya harus dilakukan. Cuma masalah tahu sendiri orang lapangan agak susah, Pak. Gitu. Mereka sih kadang pakai masker, pakai sarung tangan. Cuma ketika mereka kerja keras itu berkeringat, agak susah mereka pakai masker. Jadi ya kadang kita harus sedikit pemakluman, Pak. Oh, jadi ternyata teman-teman di lapangan tuh kalau bekerja pun akhirnya tidak disesuaikan dengan kondisi seperti apa. Jadi kayak pakai masker yang akibatnya mereka nggak konsentrasi dalam bekerja. Iya betul, karena susah napas diturunkan kadang maskernya, Pak. Jadi malah ya disesuaikan saja dengan kondisi gimana caranya biar kerjanya bisa fokus tapi nyaman juga. Ya, sebelum dinas luar kita ada di istilahnya dimitigasi lah pelakuan tes rapid. Jadi gitu. Satu tim itu semua di rapid. Jadi kalau sudah non reaktif boleh dinas bareng. Oh gitu. Iya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa deket kita. Berarti udah kayak di ini dong. Udah kayak di hotel-hotel gitu ya? Iya. Sebelum melakukan hal yang enak-enak harus dites dulu. Betul, Pak. Kalau yang takut jarum suntik, wah susah tuh, Pak, ngambil darahnya, Pak. Oh gitu? Iya. Memang ada teman-teman? Ada beberapa yang fobia jarum. Terus gimana dong kayak gitu? Ya disuruh ngeliat yang lain. Makanya ngeliat tangannya disuntik, dia suruh lihat kiri atau lihat kanan atau diajak ngobrol. Oh gitu? Ada. Ada kejadian kemarin. Terus paling jauh Pak Arif kemana? Paling jauh kayaknya sih ke Inggris atau Kanada, Pak. Oh gitu. Tapi bukan masalah investigasi, tapi untuk jalan-jalan. Enggak, dalam dinas dalam rangka melihat fasilitas vendornya Garuda, Pak. Oh, tetep. Pak. Jadi kalau jalan-jalan mahal, Pak. Oh, jalan-jalan nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Nabung dong, Pak Arif. Nabung iya, siap, Pak. Tapi kalau nabung mending buat yang lain ya. Betul, jangan buat jalan-jalan untuk konsumtif, Pak. Oh gitu. Kita yang investasi. Oke. Jadi kalau pernah waktu itu ke Kanada sama ke ini ya, ke mana tadi? UK. Ke UK. Lu Pak Arif pernah jalan-jalan sama gua nggak sih, Prem? Nggak pernah, kita bisa. Oh, kita bisa. Anda kan bos saya dulu. Oh. Jadi biar yang belum tahu, Pak Arif ini sebenarnya satu profesi dengan gua. Tapi bedanya sekarang gue lebih banyak di depan TV. Terus lihat TV. Iya. Pak Arif, ini kan sekarang udah corona nih. Dulu kan Pak Arif lebih banyak keluar, lebih banyak jalan-jalan. Jadi selama corona ini udah pernah keluar dari Jakarta selain investigasi itu nggak sama keluarga? Kalau setelah investasi saya belum. Oh, kemarin itu pas Lebaran? Lebaran saya tidak pulang dulu, Pak. Oh, Lebaran nggak pulang? Tidak pulang, Pak. Gitu. Terus berarti nggak pernah tuh? Paling jauh ke Bogor? Nggak pernah juga saya. Ke Bogor juga nggak pernah? Nggak pernah, Pak. Oh. Isolasi kota kita. Isolasi kota. Nah, terus gimana dong? Anak-anak nggak diajak jalan-jalan? Anak-anak awalnya sih mereka tidak suka atau protes. Tapi lama-lama ya kadang seminggu sekali kita kasih YouTube lah. Zaman anak milenial, Pak. Oh, jadi solusinya kasih gadget? Enggak gadget, Pak. TV YouTube, Pak. Bukan gadget, Pak. Oh, ini lebih solutif. Jadi setel TV, terus setel YouTube. Iya, Smart Pak. TV. Smart TV, Pak. Oh iya, saya nggak punya, Pak Arif. Tinggal dibeli, Pak. Oh iya. Jadi pakai Smart TV per week sekali, per week 2 jam, 3 jam. Per week ya dari pagi sampai sore lah. Oh, itu nggak pengang kuping Pak Arif. Apa itu? Kalau handphone, kalau handphone kan suaranya khusus buat dia doang. Iya. Kalau TV kan nggak mungkin dong, suaranya kecil-kecil. Ya nggak apa-apa. Kan sekali.
seminggu sekali pemakluman. Iya. Pemakluman dengan karena mereka tidak bisa main di kompleknya mereka. Oh, komplek pun tidak boleh. Jadi nggak ada. Tidak ada Pak di rumah. Full 4 bulan naik di rumah. naik sepeda? Nggak boleh juga Pak. Bapaknya naik sepeda? Nggak juga Pak. Oh, saya gitu? sudah off 4 bulan tidak naik sepeda. Sudah off 4 bulan. Bahkan teman-teman ngeledek, wah Pak Arif nggak asik ini nggak main sepeda. Iya, itu Iya. hidup adalah pilihan. Betul, kita juga Pak. nggak bisa nentuin kita mau kayak gimana. Oh gitu, berarti banyak ya yang berubah setelah adanya new normal ini. Berarti beneran nggak pernah jalan-jalan lagi. Betul. Paling jauh Ya kemarin depan itu, Pak. pagar. Iya kali. Paling jauh depan pagar. Jadi luar pagar Tidak Pak. dilarang. Dilarang. Wah. Abis itu naik mobil. Naik mobil juga tidak pernah saya ajak keluar, kecuali sebulan sekali saya ajak muter dalam mobil aja Pak, nggak keluar mobil. Beneran Pak. Muter tapi kemana? Di Ya, komplek paling- gitu. Enggak lah ke Alam Sutra ataupun Sumarekon, muter aja di mobil Pak. Ini serius. Serius, Terus Pak. lihat apa? Bapak naik mobil. Buat yang belum tahu, Alam Sutra tuh salah satu daerah di Tangerang. Oke banget lah, warnanya hijau dan ada 2 mall gede ya sana Iya ya. betul Pak. 2 mall gede, dan kalau yang punya anak pasti demen ke sana karena ada tempat bermain gratis. Yang gratis ya kan, itu yang dicari, gratis dan murah. Nah itu Bapak jalan ke Di arah Alam mobil Sutra aja Pak, nggak apa-apa. di mobil aja. Iya. Nggak turun gitu. Iya. Di tengah jalan kan sepi gitu. Betul. Turun enggak. Enggak. Ya untuk mungkin beberapa orang kayaknya kolot, tapi ya ini kembali pribadi masing-masing Pak. Iya, Jadi iya. contohnya seperti kita tahu COVID itu ada, tapi ada yang percaya dan tidak. Analogi kan kalau saya tuh depan kita ada singa. Takdir sih di tangan Allah, tapi ya emang kita berani nabrak singa. Iya. Iya, tergantung masing-masing Pak pilihannya. Belum tentu singanya. Makan juga belum tentu. Barangkali singa kebun binatang kita kan juga nggak tahu Pak. Iya. Tapi lebih baik menghindar. Nah kalau misalnya nanti nih anggaplah, saya nggak tahu nih Pak Arif nih berapa bulan lagi kira-kira sampai boleh diperbolehkan jalan-jalan keluar. Kemungkinan sih 2 bulan lagi 2 Pak. bulan lagi. Anggaplah 2 bulan lagi. Nah Pak Arif mau kemana Pak Arif? Ya deket-deket dulu aja Pak, tidak luar. Kemana Pren? Ya deket-deket aja. Di mana? Ya Tangerang. Tangerang. Di kemana tuh? Ke Ya Alam Sutra yang Bapak bilang tadi. Oh, Kan ke mall. iya. Standar. Standar atau ke tamannya lah, di Alam Sutra itu kan banyak tempat jogging. Oh, oke. Jadi pada saat nanti sudah berlalu, Pak Arif paling mau ke taman. Iya deket-deket dulu Pak, karena kan kita juga belum tahu daerah yang lain. Ya kita perlahan lah. Kalau secara yang saya baca sih logikanya sih Agustus September grafik udah mulai turun, atau at least human body kita udah meningkat semua lah. Istilah yang udah mati mati aja lah, yang hidup berarti yang sehat gitu. Logika simpel aja Pak. Nah terus kalau ke luar kota belum kepikiran? Belum dulu Pak. Belum dulu. Oh. Paling awal tahun lah baru luar kota. Iya, tapi lu baca nggak? Jadi ada di suatu surat kabar. Jadi banyak bule-bule itu kan mereka waktu sebelum COVID udah punya rencana tuh, udah punya rencana mau ada yang ke Bali. Nah malah ada beberapa bule-bule itu yang udahlah, pokoknya gue mau jalan gitu. Kebetulan waktu itu COVID belum separah ini, belum sampai. Akhirnya mereka datang ke Bali. Akhirnya mereka berubah pikiran. Mereka berubah pikiran bahwa enggak, ternyata di Indonesia itu COVID gak separah yang orang kira. Memang kan angkanya meningkat ya Indonesia. Tapi kalau secara case menurut mereka lebih aman. Akhirnya mereka banyak yang pilihannya enggak, karena mereka tahu mereka itu tempat tinggalnya ada yang di pinggir pantai, ada yang di hutan. Jadi bukan di tempat, kalau kita kan ini di keramaian ya, di keramaian ya. Kita kan di keramaian. Nah, tapi mereka tuh ada yang di pinggir pantai, di hutan. Dan mereka merasa, enggak, ini tempat gue ini lebih aman. Jadi akhirnya mereka banyak yang nggak pulang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat beberapa berita, itu mau di Bali, mau di Jogja, itu sebenarnya masih banyak wisatawan. Mereka nyantai di sana karena mereka merasa, enggak. Jadi bukan kayak di Jogja kayak di tengah kotanya ya. Tapi mereka kayak entah apa, kalau Jogja kalau yang pinggir-pinggir Bantul kali. Bisa Bantul, bisa Parangtritis, pantainya, atau Magelang. Bener di Parangtritis. Jadi ada satu bule, dia bilang gini, saya sebelumnya pingin ke Bali,
pas sampai Bali pas zaman corona dia diajak sama temennya, lu nggak usah pulang, lu ikut gua aja kemana, ke Jogja, ke Parangtritis. Akhirnya dia sewa rumah, kan murah ya, murah banget. Kita nggak tahu kalau sewa rumah di sana paling 300 pak, 300 per bisa per minggu bisa per bulan tergantung jenis ada rumahnya. 300.000 per bulan. Ada, Pak. Jadi itu Murah, murah, Pak. Nah dia 300.000 per bulan. Habis itu dia ya kayak di Bali, dia tiap minggu itu surfing. Jadi bilang, oh saya nggak mau pulang. Untuk sini sih saya nggak mau pulang. Tapi dia bilang masalahnya adalah anak-anaknya di rumah pada kangen. Akhirnya dia harus phone call, harus video call, dan itulah yang akhirnya menyebabkan ya oke lah, ini pilihan hidup saya dan itulah yang terjadi gitu. Betul. Makanya menarik juga sih dengan adanya corona ini. Terus gimana menurut Pak Arif kalau yang seperti itu? Gimana sih? Itu sih mungkin dia punya pendapat pribadi masing-masing. Cuma saya lebih menghargai apa yang udah orang lakukan buat kesehatan mereka. Maksudnya gini, kalau mereka menggunakan masker, jaga jarak, jangan sampai kita dengan seenaknya mendekati mereka tanpa pakai masker. Walaupun kita sehat, Kita saya tahu, harus saya sendiri sehat, tes saya juga non reaktif, tapi tetap saya hargai orang lain. Artinya harus respect terhadap mereka. Iya. Iya sih. Dan apalagi dengan keadaan sekarang sih memang ribet banget gitu. Terus Pak Arif punya anak di rumah. Nah itu gimana untuk menghadapi new normal sekarang? Bentar lagi kan masuk sekolah. Betul Pak, itu yang jadi kendala Pak. Sistem pendidikan kita tuh sebenarnya belum siap Pak. Belum siap. Bahkan kemarin waktu awal briefing dari gurunya, Gurunya sendiri zoomnya nggak bisa Pak. Bahkan beberapa orang tua murid mau masuk belum di allow Pak ya, hostnya atau adminnya. Betul. Bahkan saya udah login 1 jam nggak di accept, 1 jam di accept udah selesai acaranya. Jadi nggak guna dong Bapak ikut Zoom itu? Nggak guna Pak, tapi nungguin depan laptop tanpa di allow untuk hostnya. Oh gitu? Betul Pak. Bahkan mungkin guru-gurunya ngakuin mereka masih gaptek, cuma dari mungkin dari kepala sekolahnya, dari Kementerian Pendidikan maksa harus new normal, pay online. Iya. Dan juga saya juga mempertimbangkan tidak semua orang punya langganan internet di rumah, walaupun saya tahu per HP sekarang udah ada internet. Tapi ya bocor juga sih kalau sebulan streaming, bayangkan 1 kali streaming mungkin bisa 2-3 giga itu kan. Iya, memang beda banget sih, beda banget. Gue malah pernah baca waktu bulan April kan kita udah gak boleh sekolah ya, anak-anak. Nah waktu itu ada guru, gue lupa di daerah mana, dia tuh sampai bilang gini, oke, nggak apa-apa, anak-anak belajar di rumah. Akhirnya pilihannya, lu bayangin dia tuh tinggalnya di pelosok jadi daerah hutan gitu, nggak mungkin dia bilang saya nggak mungkin pakai HP. Akhirnya pilihannya dia datengin tuh satu-satu muridnya setiap hari buat diajarin. Nggak tahu ya, anggaplah muridnya 40 dia datengin setiap hari. Gila gempor, gue juga nggak kepikiran, tapi kayaknya sih nggak mungkin 40. Anggaplah dia selesai itu dalam waktu 4 hari, berarti kalau 40 sehari 10 orang. Ya tapi emang gila banget dia datengin satu-satu, dia belajarnya jadi di rumahnya si anak itu. Belajar di rumah si anak itu, dia ngobrol gimana, makanya wow banget sih menurut gua. Tapi saya agak surprise tuh, harusnya kan menteri kita dari itu kan lulusan Harvard kan, harusnya dia paham kurikulum Indonesia tuh lebih susah daripada di luar. Bapak tahu kan? Iya. Oke kayak apa? Iya. Harusnya ya tunggu Januari aja lah. Kurikulum nggak jelas itu Indonesia. Iya. Makanya saya juga lihat perkembangannya akhirnya kalau dilihat dari yang anak kuliahan, anak yang sekolah. Pernah baca belum? Jadi gini di Twitter tuh ada orang-orang nge-tweet bahwa iya buat apa gua kuliah nggak dapat ilmu apa-apa, baru tahun ini aja, nilai bohongan. Jadi yang anak kuliah pun sampai nggak kepikiran gitu. Ini gue tuh masih anak SD, dimana gue pernah ngajarin anak gue, dan ya udah sih apa sih pelajarannya 1 tambah 1 2 5 kali 6 pelajaran IPA apa itu batu bara yang menurut gue kejar 2 minggu, pelajaran 6 bulan selesai. Gue mikir gitu. Nih lu bayangin gimana anak kuliah, dia merasa bahwa kalau yang negeri bayar tapi murah. Lu bayangin yang swasta
bayar bisa setahun itu bisa 20 juta, dia bayar hasilnya begitu. Dia sampai ngerasa ini nilainya pun dia nggak tahu gitu. Iya. Ini nilainya apa yang mau dipresentasikan gue nggak tahu dia begitu. Saya sejak COVID ini jadi guru dadakan 4 bulan. Cuma yang agak sedih atau ngenes itu anak kita nggak diajarin konsep Pak. Sekarang SD itu diajarin tematik. Mungkin tahu tematik. Tematik tuh tema. Jadi anak sekarang tidak mungkin ada yang tidak bisa merangkai suatu kalimat. SPOK mereka tidak tahu. Apa itu Pak S? Apa itu P atau O atau K? Karena mereka cuma tahu tema hari ini tentang diri, tema bulan depan tentang teman, lingkungan. Jadi tidak ada lagi istilah ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Oh ini iya, anak lu kelas 1 ya? Iya, tidak ada kayak gitu Pak. Jadi, gue juga anak gue itu kan kelas 2 sama kelas 4, jadi lebih gampang. Anak kelas 1, gue pun sampai kepikiran gitu. Dia kan tahun ini tahun ajaran baru. Ini anak-anak yang kelas 1 mau diajarin gimana gitu. Iya. Nah itu waktu anak lu kelas 1. Ya, gue ulang dari riset 0, gue ajarin apa itu masuk SPOK. Tematik tetap jalan, tapi gue ajarin apa itu subjek, predikat, objek. Ya awalnya sih agak kesel juga, buat apa setahun sekolah tapi mereka gak dapet apa-apa. Tapi ya ini kan kurikulum Indonesia, mau nggak mau kalau mau dapet sertifikat atau ijazah SD harus ikut kurikulum Indonesia. Iya, lu harus ajarin konsep, lu harus berikan mereka ngerti. Iya. Lu bayar lagi ke sekolah. Betul itu. Itu yang kesel ya. Kesel. Sebel. Udah bayar suruh bayar internet lagi kita ya. Betul tatap muka. Sebel, itu sebel banget. Waduh, jadi selama sekolah sama COVID kemarin Bapak ngajarin anak-anak. Iya, tapi hari libur aja Pak. Hari libur aja. Iya. Kan sekolah tiap hari Pak. Betul Pak. Ya kalau hari biasa ya kita buat liburan aja mana anak. Ngobrol maksudnya. Jangan sampai kita pulang kerja juga mereka suruh sekolah lagi, capek Pak mereka Pak. Iya, emang dengan adanya COVID ini akibatnya juga dari orang tua juga harus banyak menyesuaikan. Betul Pak. Oke, benar sih. Oh, jadi kalau misalnya seperti itu, memang sistem dari Indonesia pun nggak siap. Tapi harusnya menteri kita bisa menerapkan apa yang beliau sudah pernah alamin harusnya. Harapan saya sih begitu, tapi nggak tahu ya kok. Tapi prakteknya nggak beda ya. Tapi ada duitnya Pak itu. Oh gitu ya. Ada duitnya, jadi nggak gratis juga buat bikin sistem sebagus itu. Gue memang ya untuk semua menteri yang mungkin baru ada di pemerintahan tahun ini, ya ini ujian terberat sih. Betul Pak. Kalau yang menteri udah 5 tahun lalu jadi menteri sekarang ngadain COVID, pertanyaan lu kemana aja. Ya, tapi kalau yang menteri-menteri baru mereka memang punya alasan ya. Mereka baru setahun. Saya tidak bahas lebih panjang politik Pak, cuma harapan saya bahas. Ya lagi kalau politik gua kena dolar kuning. Oh gitu ya. Nggak boleh. Oh iya siap ya. Tapi kalau untuk membahas negara gue bilang nggak masalah lah. Terus kalau seperti ini dengan adanya COVID mau nggak mau harus di rumah aja. Harus di rumah aja. Harus di rumah, cari kegiatan. Iya, anak saya bahkan sekarang belajar menggambar, belajar memasak. Belajar memasak. Iya, bahkan saya sendiri surprise. Saya pernah pulang Sabtu Minggu langsung dibikin kue bolu. Bayangkan anak TK, anak SD bikin kue bolu Pak. Jadi malah gue ngelihatnya mendingan sekarang anak-anak tuh belajarnya wira swasta, entrepreneur. Bukan wira swasta bro. Kalau kata anak kuliahan vokasi. Oh iya bisa vokasi ya. Jadi belajar tentang ilmu dunia, bukan ilmu dunia, ilmu yang memang kepake. Betul, langsung terpakai langsung praktek lah istilahnya. Langsung praktek, anak SMK lah. Langsung anak SMK. Makanya menurut gue sebagusnya sih anak lu langsung daftarnya SMK. Bisa jadi. Gimana? Kita pertimbangkan lah. Gue juga penasaran makanya. Kan kalau anak SMA kayak anak kita ya SD belajar dalam itu. Kalau anak SMK gimana ya? Dia mungkin kayak SMK nih, sekolah jahit. Mungkin mereka lebih enak. Mereka tinggal lihat di YouTube, praktek, foto, WhatsApp ke gurunya baru dinilai. Betul Pak. Malah ada teman gue di teman gue deket, dia dosen di Mercu Buana. Dia bikin, Bapak kenal nggak? Bapak belum kenalin gimana? Oh, pasti Bapak nggak tahu. Nah, dia dosen Mercu Buana, dia kerjanya tuh ngajarin gambar teknik.
ngajarin gambar teknik. Gue tuh sampai bingung gitu. Lu gimana itu ngatur mahasiswa yang sebegitu banyak libur, dan ini kan nggak jelas mereka gimana dapetin ilmunya. Dia bilang ya udah, gue pokoknya bikin guidance dan bentuknya adalah ya mau online pun mereka dia rasa gitu. Lu bayangin gambar teknik, lu harus ngajar online. Gue tuh sampai nggak gimana ya lu gambar teknik, lu harus online. Masa iya dia, oke, saya share screen nih, gambar teknik nih ya, saya gambar. Coba diikutin, nggak masuk akal di gua. Habis itu minggu lalu dia bikin soal ujian, gua liatin. Coba gua lihat soal ujian, wah itu soal ujiannya nggak. Gua pun kalau jadi anak yang sekolah gambar teknik itu udah nggak jelas, nggak ngerti gua. Emang heboh banget sih. Oke, friend, gua cek break dulu dan jangan lupa subscribe di Aji Gile FM.